Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Dan ada kesempatan yang sangat luar biasa kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu hati dan roh yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kita sering menyamakan perasaan dengan hati. Orang yang tidak punya perasaan disebut dengan orang yang tidak punya hati. Jika perasaan seseorang itu teguh, maka kita menyebutnya kuat hati. Begitu pula ketika ada yang mengatakan, kamu keras hati, hatimu sudah membeku. Itu berarti orang tersebut menutup kesadarannya untuk berubah, padahal sudah berkali-kali diingatkan atau dinasehati. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 27 disinggung tentang hati yang keras. Siapa yang memiliki hati yang keras? Yaitu umat Allah. Mengapa mereka mengeraskan hati? Mereka tidak patuh dan tidak setia kepada Allah. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tetapi mereka lebih mendengar perkataan dari nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi ketika umat Allah mengeraskan hati? Mereka diserang oleh bangsa asing, kalah dan dibuang. Mereka menderita dan hancur. Namun Allah itu baik. Ia menjanjikan adanya pemulihan. Pertama-tama adalah pemulihan hati. Hati yang keras itu diubah menjadi hati yang taat. Dengan memiliki hati yang taat, memunculkan keadaan batin yang mendorong manusia untuk melakukan perintah Allah. Setelah itu, barulah Allah mengubah situasi dan keadaan yang disebut sebagai zaman baru. Ternyata Allah memperhatikan hati manusia, perasaan kita. Kitab Yehezkiel secara khusus menunjukkan kehancuran umat Allah yang disebabkan hati yang keras. Karena mereka meninggalkan Allah. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, yaitu hati yang keras membawa kehancuran hidup. Berikut adalah poin-poin renungan hati dan roh yang baru. Hati yang baru. Allah mengambil hati yang lama, yang keras, memberontak dan tercemar oleh berhala atau dosa, dan menggantinya dengan hati yang lembut, responsif, dan taat kepada perintahnya. Yang kedua, roh yang baru. Allah menaruh rohnya di dalam batin manusia untuk memimpin, memberi kemampuan untuk hidup menurut ketetapannya, serta memulihkan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan pembaruan. Pembaruan ini diberikan agar kita tidak lagi memberontak, melainkan setia, hidup kudus, dan mengalami kehidupan yang baru
di dalam Kristus. Yang keempat, tindakan kita. Kita dipanggil untuk menerima pertobatan ini, menjaga hati agar tidak kembali mengeras, dan mengizinkan Roh Kudus memurnikan hidup kita setiap hari. Firman Allah mengingatkan kita kembali supaya tidak mengeraskan hati. Mulailah belajar untuk membuka hati, terutama membuka hati terhadap kehendak Allah. Hati yang sudah mengeras tidak bisa diobati, maka Allah memberikan hati yang baru. Hati yang lama tidak lagi berfungsi secara baik atau sudah rusak, mengeras bahkan membatu. Tidak ada lagi perasaan terhadap Allah. Dengan kasih setianya, Allah menyediakan hati yang baru, hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan setia, hati yang tertuju hanya kepada Allah, hati yang berdoa, hati yang beribadah. Jangan keraskan hatimu hari ini. Pada hati yang keras tidak ada masa depan. Sebaliknya, hati yang baru akan mengubah segalanya menjadi baik. Ada pertanyaan sebagai refleksi bagi kita. Pertama, apa yang menyebabkan seseorang memiliki hati yang keras? Yang kedua, bagaimana caranya supaya memiliki hati yang baru? Mari kita menjawabnya secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biar firman yang sudah kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.